wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu Bella berharap semoga kita semua sehat selalu dan selalu dalam lingkungannya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita kemudahan dalam belajar. Doa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Di sini ada muatan pembelajaran IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran diri ini yaitu yang pertama, siswa mampu membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitarnya dengan menggunakan diagram pen. Yang kedua, yaitu siswa mampu mengembangkan laporannya tentang jenis-jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan yang lengkap. Yang ketiga, yaitu siswa mampu menginformasikan betapa pentingnya dan melestarikan sumber daya alam dalam bentuk kota pikiran. Untuk menambah semangat belajar hari ini, marilah kita lakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Masih ingatkah anak-anak tentang sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah merupakan kebutuhan setiap makhluk hidup yang harus dilestarikan keberadaannya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tersedia melimpah. Dan sumber daya alam ini dapat dibuat secara alamiah ataupun buatan. Contohnya ada tumbuhan, hewan, air, dan angin. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sehingga jika dimanfaatkan terus-menerus nanti akan cepat habis. Contohnya emas, perak, batu bara, dan minyak bumi. Anak-anak, coba kalian amati. Di sini ibu membawa dua buah benda. Yang pertama yaitu dalam kemasan, yang kedua dalam bentuk serbuk. Di sini apa anak-anak? Anak-anak sering melihat kan ya? Apa ini? Ya, ini adalah minuman teh. Nah, minuman teh ini dapat dibuat dari tanaman teh yang berasal di dataran tinggi. Nah, teh ini, tanaman teh termasuk dalam sumber daya alam apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena apa? Karena dapat dibentuk oleh alami ataupun buatan dan jumlahnya sangat melimpah. Anak-anak, berikut cara melestarikan sumber daya alam. Yang pertama yaitu menanam kembali tanaman pada bekas tebang atau dikenal dengan istilah reboisasi. Yang kedua yaitu mengolah kembali air limbah. Yang ketiga, menggunakan barang tambang seperti batu bara, minyak bumi sehemat mungkin. Yang keempat, mendaur ulang barang tambang logam seperti besi atau sejenisnya. Yang kelima yaitu menggunakan air bersih dengan hemat. Yang keenam, menanam bibit-bibit pohon di tanah yang kosong. Yang ketujuh, menjaga kesuburan tanah dengan cara tidak mencemarinya dengan sampah plastik. Yang kedelapan yaitu mencegah penebangan liar dan pembakaran hutan. Anak-anak, tahukah kamu proses pembuatan teh? Nah, coba kalian amati gambar-gambar berikut. Yang pertama yaitu penanaman tanaman teh. Penanaman ini hanya bisa dilakukan di dataran tinggi. Karena apa? Karena di dataran tinggi mempunyai kondisi geografis yang beriklim sejuk dan tanahnya subur karena memiliki kualitas unsur hara yang baik. Nomor yang kedua yaitu pemetikan daun teh. Nah, pemetikan daun teh ini
Diambil hanya pucuk daun tanaman teh saja, dilakukan oleh seorang pemetik teh. Nah, gambar yang ketiga yaitu pengolahan teh. Setelah daun teh dipetik, kemudian daun teh diolah agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Gambar yang keempat yaitu pengemasan teh. Nah, setelah daun teh diolah, kemudian daun teh yang sudah jadi tersebut dikemas, kemudian dipasarkan ke masyarakat atau di toko-toko setempat. Dari proses pembuatan teh tadi, kita dapat menjumpai 4 jenis pekerjaan, yaitu yang pertama penanam daun teh, yang kedua pemetik daun teh, yang ketiga pengolah daun teh, yang keempat yaitu orang yang mengemas daun teh yang akan dipasarkan. Jenis-jenis pekerjaan di sekitar kita dan dibentuk dalam diagram Venn. Di sini Ibu mempunyai 2 contoh jenis pekerjaan, yaitu yang pertama penjahit, yang kedua tukang kayu. Nah, di sini kita harus mencari dulu di mana jenis pekerjaan tersebut bekerja. Yang kedua, apa ya kegiatannya? Yang ketiga, menghasilkan apa? Dan kemudian dampak untuk masyarakat itu apa? Nah, di sini contohnya menjahit. Menjahit yaitu bekerja di tempat kerja. Terus menjahit apa? Menjahit baju, celana, dan lain-lain. Menghasilkan apa? Ya menghasilkan baju, celana, bisa korden, serbet, dan lain-lain. Terus dampaknya untuk masyarakat memperoleh pakaian. Terus yang jenis pekerjaan yang kedua yaitu tukang kayu. Di mana tukang kayu bekerja? Yaitu bekerja di tempat kayu. Yang kedua, membuat elemen rumah, mulai dari pintu, jendela. Terus menghasilkan apa? Bisa meja, bisa pintu, bisa jendela, dan lain-lain. Terus dampaknya untuk masyarakat mendapatkan perabotan rumah yang terbuat dari kayu. Nah, dari jenis 2 pekerjaan ini sama-sama menghasilkan apa anak-anak? Menghasilkan barang. Betapa tumbuhan sangat besar peranannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain daun teh yang termasuk sumber daya alam, ada pula yaitu tanaman bakau. Nah, coba anak-anak amati gambar tanaman bakau tersebut. Pernahkah kalian melihatnya? Apakah kalian tahu manfaatnya? Nah, berikut manfaat dari tanaman bakau. Manfaat tanaman bakau yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Manfaat tanaman bakau yang keempat yaitu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat ataupun laut. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita harus melestarikan sumber daya alam dengan berbagai cara yang sudah kita pelajari. Agar apa? Agar sumber daya alam tersebut tidak mudah habis. Kemudian apalagi kesimpulannya? Yaitu kita dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang kita bentuk dalam diagram Venn, yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang ataupun jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tugas anak-anak yaitu coba amatilah jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarmu. Kemudian buatlah dalam bentuk diagram Venn. Dan dari diagram Venn yang telah kalian buat, kembangkanlah dalam bentuk tulisan, dikerjakan di buku tugas tematik, dan kemudian dipresentasikan dan dikomunikasikan berupa video. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita sudah pelajari semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.